Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perdagangan eceran barang dan obat-obat farmasi, bukan di apotik, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Untuk sobat-sobat sekalian, bila berkeinginan untuk selalu up to date dengan regulasi-regulasi bidang kesehatan, saya persilahkan untuk subscribe di bawah dan membuka link WordPress untuk detail-detail informasi yang lain. Nah, dalam regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, ada regulasi menyangkut tentang standar usaha untuk toko obat. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas. Lokasi pendiriannya bisa berada pada kegiatan pelayanan atau komoditi lainnya di luar sediaan farmasi. Jadi bisa didirikan di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan, dengan tetap memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota setempat. Kemudian izin toko obat adalah persetujuan pemerintah untuk penyelenggaraan toko obat. Kemudian sertifikasi standar toko obat adalah bukti pemenuhan seluruh persyaratan perizinan berusaha toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setelah dilakukan penilaian kesesuaian. Tidak semua obat itu dapat diperjualbelikan di toko obat. Jadi ada beberapa kategori obat yang diizinkan untuk kemudian diperdagangkan. Yang pertama adalah obat bebas. Adalah obat yang dapat dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep. Ini kodenya, tandanya berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dijual bebas secara terbatas dan dapat dibeli tanpa resep dokter sejumlah paling banyak 1 kemasan terkecil pada kemasannya. Tanda khususnya berupa lingkaran biru dengan tepi berwarna hitam. Kemudian obat-obat yang lain yang dapat diperdagangkan yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Untuk persyaratan perizinannya meliputi persyaratan umum usaha, yaitu toko obat bisa diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan ataupun non-perseorangan. Untuk pelaku usaha non-perseorangan dapat berupa perseroan terbatas, yayasan dan atau koperasi dengan melampirkan surat perjanjian kerjasama dengan tenaga teknis kefarmasian yang dilengkapi materai. Kemudian data penanggung jawab teknis meliputi KTP, STR atau surat tanda registrasi tenaga kefarmasian, dan SIP tenaga kefarmasian. Kemudian bukti pembayaran PAD atau pendapatan anggaran daerah. Kemudian durasi pemenuhan persyaratan ini paling lambat 30 hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan. Kemudian durasi pemberian izin toko obat paling lama 9 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Kemudian izin toko obat berlaku mengikuti masa berlaku SIP, tenaga teknis kefarmasian, sebagai penanggung jawab, maksimal 5 tahun. Nah, untuk persyaratan perpanjangan atau perubahan izin, ini dilakukan dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu dokumen izin toko obat yang masih berlaku, kemudian data dokumen yang mengalami perubahan, kemudian self-assessment, penyelenggaraan toko obat, kemudian laporan-laporan, terutama laporan yang terakhir. Untuk persyaratan perpanjangan izin toko obat, ini dokumen yang perlu dipersiapkan adalah dokumen izin toko obat yang berlaku, kemudian seluruh persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang ketiga adalah self-assessment, penyelenggaraan toko obat, dan pelaporan terakhir. Nah, untuk persyaratan khusus dari toko obat ini, satu, peta lokasi, yang kedua itu adalah denah bangunan, yang ketiga adalah daftar SDM yang dimiliki,
Dan yang terakhir itu adalah daftar sarana, prasarana, dan peralatan yang dimiliki. Berkaitan dengan sumber daya manusia, toko obat ini memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi tenaga teknis kefarmasian, lulus sarjana farmasi, atau ahli media farmasi, dan warga negara Indonesia. Untuk penanggung jawab, ini dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang lain, dan atau asisten tenaga kefarmasian atau tenaga administrasi. Jumlah tenaga teknis kefarmasian dan tenaga yang lain disesuaikan dengan jam operasional toko obat dengan mempertimbangkan analisa beban kerja. Kemudian seluruh tenaga teknis kefarmasian harus memiliki surat izin praktik, dan seluruh tenaga kefarmasian dan non-kefarmasian yang bekerja di toko obat wajib bekerja sesuai dengan standar profesinya, sehingga mutu pelayanan toko obat dapat sesuai dengan standar ketentuan yang dijelaskan di dalam pedoman teknisnya. Nah, jenis pelayanan yang diberikan toko obat ini meliputi pelayanan kefarmasian, yaitu pengelolaan obat bebas terbatas dan obat bebas, kemudian pelayanan obat bebas terbatas dan obat bebas. Toko obat juga dapat memberikan pelayanan kefarmasian berupa pengelolaan dan pelayanan obat tradisional, kosmetika juga diizinkan, kemudian suplemen kesehatan serta alat-alat kesehatan. Nah, ada beberapa batasan yang kemudian disebutkan di dalam Permenkes 14 tahun 2021. Toko obat dalam penyelenggaraannya dilarang satu melayani dan menyerahkan obat keras, psikotropika, narkotika, dan alat kesehatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, menerima atau melayani resep dokter atau dokter gigi. Jadi toko obat tidak boleh melayani dan menerima resep dokter. Yang ketiga adalah meracik dan mengemas kembali obat. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran obat. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah melayani dan menyerahkan obat di luar satuan kemasan terkecil dan atau tanpa disertakan informasi dari pabrik. Jadi demikian tentang perizinan usaha untuk toko obat yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Ini adalah beberapa simbol ya yang dilarang dijual di toko obat. Simbol obat keras berupa lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Kemudian simbol obat golongan narkotika, ini simbolnya tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Jadi demikian penjelasan tentang beberapa regulasi berkaitan dengan toko obat yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.